seluruh nilai data suatu kelompok data, kemudian dibagi menjadi jumlah data tersebut. Ini adalah rumus untuk mencari min aritmatika atau rata-rata hitung. Untuk keterangannya yaitu X per adalah rata-rata hitung, XI adalah data, XGI dan N adalah jumlah data. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu terdapat data tinggi badan siswa dan siswi kelas 6 SD sebagai berikut: 107, 118, 102, 108, 104, 109, 115, 110, 105, 114, 113, dan 107. Maka rata-rata dari nilai tersebut adalah, untuk mencari jawabannya tadi kita menggunakan rumus pada awal video, yaitu X per sama dengan jumlah tinggi badan siswa. Kita jumlahkan semuanya, terus dibagi dengan jumlah siswa. 5 siswanya itu ada 12. Berarti kalau kita jumlahkan semua tinggi badan siswa itu ada 1312 dibagi 12 sama dengan 109,3. Jadi rata-rata tinggi anak kelas 6 SD adalah 109,3. 1. Min aritmatika terbobot adalah rata-rata yang dihitung dengan memperhitungkan timbangan atau bobot untuk setiap datanya. Ini adalah rumus untuk mencari min aritmatika terbobot. Ini untuk keterangan pada rumusnya. Untuk contoh soalnya yaitu, dari tabel ini menunjukkan data nilai ulangan tengah semester Bahasa Indonesia Sastika Dasar dalam suatu kelas yang berjumlah 20 orang. Maka nilai rata-rata UTS Bahasa Indonesia yang dimiliki dalam kelas adalah. Untuk mencari jawabannya yaitu X per sama dengan nilai FI sama XI-nya itu dijumlahin, yaitu jadi 1935 dan dibagi dengan nilai FI 20, jadi 1365 dibagi 20 yaitu 68,25. Maka rata-rata nilai UTS Bahasa Indonesia dalam kelas adalah 68,25. Selanjutnya ada min aritmatika dari data berdaftar distribusi frekuensi. Dan ini adalah rumus untuk mencari min aritmatika dari data berdaftar distribusi frekuensi. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Lihatlah berat badan mahasiswa di bawah ini dan carilah nilai AI-nya. Untuk bisa mendapatkan nilai AI-nya kita menggunakan rumus di bawah ini, yaitu X per sama dengan jumlah keseluruhan nilai FI sama AI-nya dibagi dengan jumlah FI, yaitu 1938 dibagi dengan 36 sama dengan 53,83. Jadi nilai AI-nya tuh 53,83. Selanjutnya kita masuk kepada min aritmatika dengan cara sandi. Dan ini adalah rumus untuk mencari min aritmatika dengan cara sandi. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Perhatikanlah tabel ini. Nilai CI itu adalah kode kelas atau sandi, dan kita menggunakan bilangan bulat. Di sini saya menggunakan
diturunkan nilai 53,5 nya ditambah dengan 1 dibagi 36 dan ditambah 3, yaitu hasilnya 0,083. Jadi 53,5 ditambah 0,083 yaitu 53,583. 4. Min geometrik atau G. Min geometrik adalah nilai rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel. Di bawah ini adalah rumus untuk mencari rata-rata geometrik. Dan di sini ada contoh soal. Ini sangat mudah ya untuk mencarinya. Itu nilai 4 dikali 5 dikali 6 dikali 7 nya itu dikalikan. Terus dapat 4 ini dari jumlah angkanya nih. Terus hasil dari perkalian tersebut yaitu 840. Angka kalkulatornya 4 sama dengan 5,38. Selanjutnya masuk ke 5, min harmonik atau rata-rata, yaitu dengan cara mengubah semua data menjadi pecahan, di mana nilai data dijadikan sebagai penyebut dan pembagian adalah 1. Kemudian semua pecahan tersebut dijumlahkan dan selanjutnya dijadikan sebagai pembagi jumlah data. Dan di bawah ini adalah rumus untuk mencari rata-rata harmonik. Dan ini adalah contoh soal untuk mencari rata-rata harmonik. Oke, selanjutnya kita masuk ke hubungan antara min aritmatika, min geometrik, dan min harmonik adalah harmonik lebih kecil atau sama dengan geometrik lebih kecil atau sama dengan aritmatika lebih kecil atau sama dengan. Modus atau mode. Modus data tunggal adalah angka yang paling sering muncul dalam sekumpulan angka, sehingga modus ini bisa membantu mengidentifikasikan kemunculan yang paling umum atau sering dari suatu karakter. Dimungkinkan untuk memilih 2 mode, bimodal, 3 mode, trimodal, atau lebih mode dalam set atau kumpulan angka yang lebih besar. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Tentukan modus dari kumpulan data berikut, yaitu 3, 3, 6, 9, 15, 15, 15, 27, 27, 37, 45. Modus dari kumpulan tersebut adalah 15 karena angka 15 adalah angka yang paling sering muncul dalam data tersebut. Media adalah ukuran pemusatan data di mana satu data terbagi menjadi 2 sama banyak. Median menentukan letak data setelah data itu disusun menurut urutan nilainya. Median dari kumpulan data adalah data tengah setelah seluruh data disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar dari seluruh data. Median di sini dibagi menjadi 2, ada median data tunggal dan median data berdaftar distribusi frekuensi. Rumusnya itu mi x buka kurung n per 2 tutup kurung ditambah x buka kurung n per 2 tambah 1 tutup kurung jika n-nya genap. Jika n-nya ganjil, itu rumusnya x buka kurung n tambah 1 dibagi 2 tutup kurung. Mi itu adalah median, n itu jumlah data, x itu nilai data, di mana x1 adalah data terkecil, xn adalah data terbesar, sedangkan xk adalah data terkecil. Ke k dari data setelah tersusun untuk k sama dengan 1,2,3, n. Median data tunggal. Median data tunggal dengan banyaknya data ganjil, misalnya x1, x2, xn, xn, x2n kurang 1. Mi itu sama dengan xn. N itu adalah bilangan bulat. Contohnya, kita lihat ya. Median dari 3, 5, 4, 6, 6, 7, 4, 7, 6 adalah, kita susun dulu. Jadi 3
3,4, 4, 5, 6, 7,7. Jadi di sini kita lihat dari 3 itu kita dibagi jadi 4 angka, kita hitung. Kita lihat dulu dari awal. 3,4, 4, 5 itu 4 angka. Kita hitung lagi dari belakang. Kita lihat dari belakangnya 7,7, 6,6. Jadi 4 angka. Dan yang tersisa adalah 6. Berarti Mi-nya itu adalah 6. Mi itu median. Kita lihat contoh lagi yang genap. Median data tunggal dengan banyaknya data genap. Misalnya x1, x2, xn, xn tambah 1, x2n. Mediannya itu sama dengan xn tambah 1 dibagi 2. N-nya itu bilangan bulat. Contoh kita lihat lagi. Median dari 16,2, 12,6, 10, 4, 14,8 adalah, kita susun lagi, 2,4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Di sini kita bagi jadi 3 angka dari yang awal dulu. Kita lihat di depan 2,4,6 jadi 3 angka. Kita lihat dari belakangnya 16,14,12 itu 3 jadi 3 angka. Yang tersisa adalah 8,10. Berarti kita hitung mediannya itu 8 ditambah 10 hasilnya 18. 18 dibagi 2 hasilnya jadi 9. 9 ini hasilnya. Median data berdaftar distribusi frekuensi. Rumusnya Mi sama dengan L1 tambah D himpunan N per 2 kurang sigma F dibagi F median tutup himpunan. Keterangannya, Mi itu median, L1 itu batas bawah kelas median, D itu lebar interval kelas, N banyaknya data, sigma F itu jumlah frekuensi sebelum interval kelas median, F-nya itu F median frekuensi kelas median. Contohnya kita lihat sini nilai 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Frekuensinya itu 2, 5, 6, 12, 11, 8, 6. Kita lihat cara pengerjaannya. 2 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 11 tambah 8 tambah 6 sama dengan 50. Kita tambahin dulu frekuensinya. 50 dibagi 2 itu sama dengan berarti 25. 2 ditambah 5 sama dengan 7. 7 tambah 6 sama dengan 13. 13 tambah 12 sama dengan 25. Berarti mediannya adalah nilainya 60. Pasti kalian bingung kan? Kok bisa langsung tiba-tiba dapat nilainya 60? Jadi di sini saya akan jelaskan secara rinci. Frekuensinya kan ada 12, nilainya 60. Median merupakan nilai tengah, sehingga dalam mencari frekuensi di atas jari yang ada di tengah data tersebut ada 7, sehingga cari data pada urutan keempat dan dapatlah nilainya 60. Kita lihat di sini, kita hitung nilai dan frekuensinya. Di sini kan ada nilainya 30, frekuensinya 2, nilainya 40, frekuensinya 5, nilainya 50, frekuensinya 6, dan nilainya 60, frekuensinya 12. Kita hitung kan di sini tadi urutan keempat. Kita hitung dari yang pertama, yang 2, 1, 5 itu 2, 6 itu 3, dan 12 itu 4, dan nilainya adalah 60. Begitu. Terima kasih.